Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali lagi bersama channel reviewer amatir. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alat, yaitu alat pembuka bearing remuk ya lur ya. Ya, ini alatnya cukup simple, dari bahan besi aja. Ini sepertinya besi gini ya, terus ini di grinde atau dipotong seperti ini supaya nanti di saat ditekan ini bisa megar ya lur ya. Nah, seperti bunga kalau di pagi hari ya lur, megar gitu lur. Nah, ini tinggal ditekan. Sebenarnya ini harusnya ikut ke sini ya, atau dilas paten ke sini supaya tinggal kita putar ini akan terbuka. Tapi sayangnya ini enggak dilas ke sini, jadi kadang kita juga harus nahan di bagian sininya ya. Atau mungkin kalian di saat mau beli cari seller yang lebih bagus ya lur ya. Ini sayangnya juga pakai ring biasa, kalau nggak salah ini sekitar ring 17 ya. Dan ringnya sendiri itu udah apa sih ya bahasa Indonesia nya lur, melewat lur. Nah seperti ini lur. Nah tuh, ini udah masuk ke dalam karena terdorong ya. Tuh, sudah masuk ke dalam karena terdorong. Dan ini lasanya juga pelit sekali lur, cuman di sini dan di sini 2 titik. Ini yang sini udah lepas ini lur. Tuh, nanti sepertinya mau saya perbaiki, ini ganti ring yang lebih tebal, bikin sendiri. Tapi kalau dilas juga susah ya lur, karena ini kan harus motong ini dulu lur, lumayan repot lur. Ya baiknya buat produsennya ditebelin lah ringnya ini lur, bikin sendiri, jangan pakai ring yang tipis gini, atau di 2 lapis lah minimal ya, biar agak lebih awet ya. Ini jadi produk anak bangsa ya. Ini harganya cukup terjangkau, sekitar 30 sekian lah, 30.000 sekian. Ada yang 37, 38, 39 ya, 40.000 masih dapat kembali lah. Ini konon kabarnya bisa untuk bearing 6201, 6202 dan 6300. Oh ya, satu lagi 6301. Jadi untuk 4 bearing ya, yang sering digunakan di bagian roda ya. Nah ini saya contohkan simpelnya seperti ini. Ini bearing remuk ya. Nah ini seperti ini. Nah ini makanya harus ditahan itu supaya ininya enggak lepas ini lur. Nah seperti ini lur. Nah, ya contohnya seperti ini. Nah ini kenceng ini lur, dan nanti kita kencangkan lagi. Contohnya seperti ini hanya sebagai contoh saja ya, seperti ini. Nah kalau udah kencang tinggal kita pukul dari arah sebaliknya. Ini misalkan roda ya kan, bagian luarnya ini bagian luar roda. Nah ini kita masukkan ke dari sini lah, kita pukul. Bebas mau menggunakan besi atau menggunakan kunci E. Nah karena ininya juga posisinya lebar ya, bisa kita pukul lebih leluasa lur. Oke lur, langsung ke videonya ya. Ini ya, kita langsung praktekkan saja. Kunci 19 ini dikencangkan dulu ya. Ya jadi setelah dicoba ya lur ya, ini sebenarnya pekerjaan yang mudah mengganti bearing itu sebenarnya cukup mudah. Tapi di saat bearing remuk seperti ini nempel di bagian tromol ya, itu sangat sulit dilepas lur, butuh ketelatenan dan keahlian tinggi. Jadi pasang bearing itu yang seharusnya 15-20 menit itu biasanya bisa 1 jam kalau kita pahat perlahan-lahan tanpa alat ini ya, tanpa alat ini. Dan yang saya sering itu menggunakan las malahan. Ini kadang saya las, saya habiskan ya tepinya, 2 tepi
supaya lebih cepat. Ya itu pun harus mengeluarkan alat las kalau memang mau cepat, sekitar 20 menitan. Tapi kalau pahat perlahan-lahan itu bisa sampai 1 jam lur, ganti bearing aja lur. Padahal kalau normalnya itu cukup 20 menit juga selesai. Tapi dengan alat ini cukup mudah juga, 20 menit bisa selesai lur dengan menggunakan alat ini lur. Saya sudah pernah mempraktekkan berapa kali, ternyata mudah. Bahkan saya pakai yang grip-on ya, yang grip-on itu beberapa kali remuk lur. Nanti saya videokan grip-on bearing puller, penarik bearing saya yang hancur ya, gara-gara untuk menarik ini bearing roda. Jadi untuk bearing grip-on yang itu diperuntukkan buat yang ringan-ringan aja ya. Nah kalau ini awet, ini seandainya buka terlalu menggang, kita tekan ke dalam pun masih bisa. Jadi bahannya itu bukan dari besi tempa, jadi insya Allah lebih awet lah, nggak gampang pecah. Kalau kayak grip-on itu yang bahan-bahan seperti itu ya biasanya cepat pecah, cepat remuk lur. Dan harganya juga terjangkau, sekitar 40 ribuan aja. Pokoknya untuk bengkel punya alat ini wajib ya lur, karena bisa sangat membantu, sangat mudah dalam pengerjaannya juga ya, cukup recommended lur. Oke lur, semoga kalian terreferensi dengan video saya, semoga video saya banyak manfaatnya. Jangan lupa tetap saksikan channel reviewer amatir, jangan lupa di like, komen, dan share, di subscribe juga supaya channelnya makin berkembang lur. Oke lur, sekian video saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur.